Langit Madinah pagi itu cerah. Cahaya matahari memantul lembut di punggung gunung yang menjulang gagah di utara kota. Gunung itu bernama Jabal Uhud, saksi bisu perjuangan, darah, dan cinta para pejuang Islam. Tahun ketiga Hijriah, pasukan Quraisy dari Makkah datang ke Madinah dengan 3.000 pasukan untuk membalas kekalahan mereka di Perang Badar. Rasulullah bersama sekitar 700 pasukan Muslim keluar menuju Gunung Uhud untuk menghadapi mereka. Rasulullah menempatkan 50 pemanah di atas bukit kecil, dikenal sebagai Jabal Rumat, Bukit Pemanah, dan berpesan dengan tegas, "Jangan sekali-kali kalian meninggalkan tempat kalian, sekalipun kalian melihat kami menang atau kalah, sampai aku perintahkan kalian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di lembah di kaki Jabal Uhud, pasukan Islam dan pasukan Quraisy berhadapan. Teriakan takbir menggema di antara batu-batu gunung, dan debu berterbangan menutupi pandangan. Awalnya kaum muslimin unggul, panah-panah kaum musyrikin terpental, dan pasukan Rasulullah SAW berhasil memukul mundur musuh. Namun sebagian pasukan pemanah yang diperintahkan Nabi agar tidak meninggalkan posisi di bukit pemanah tergoda oleh harta rampasan perang. Mereka turun dan celah terbuka. Pasukan Khalid bin Walid yang saat itu masih berada di pihak Quraisy melihat celah terbuka di bukit pemanah. Ia memimpin pasukan berkuda memutar dari belakang dan menyerang kaum muslimin secara tiba-tiba. Kekacauan pun terjadi. Suara pedang beradu dengan teriakan takbir dan jeritan luka. Pasukan muslim terpecah, sebagian mundur, sebagian mencari Rasulullah SAW. Beliau terluka parah, gigi gerahamnya patah, wajahnya berdarah, dan helmnya pecah. Rasulullah SAW sendiri terluka. Gigi beliau patah, wajah beliau berdarah. Beliau tersungkur di sebuah lembah kecil di kaki gunung, sementara sahabat-sahabat setia seperti Talha bin Ubaidillah, Abu Dujanah, dan Anas bin Nadar berjuang mati-matian melindungi beliau. Hari itu, 70 sahabat gugur sebagai syuhada. Di antaranya Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, singa Allah yang gagah berani. Syahid di medan perang, namun jiwanya telah mencapai kemuliaan yang abadi. Meskipun beliau terluka dan banyak sahabat gugur, Allah melindungi Rasulnya. Pasukan Quraisy akhirnya mundur, mengira pasukan Muslim telah habis. Namun Rasulullah SAW masih hidup, berdiri di antara para sahabatnya yang setia. Beliau mengucap doa, "Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan dalam keadaan berdarah dan sakit, beliau tetap mendoakan musuhnya. Itulah kasih sayang Rasulullah yang tiada banding. Allah menunjukkan bahwa Nabi dilindungi langsung olehnya, sebagaimana firman-Nya, "Allah akan memelihara engkau, wahai Muhammad, dari kejahatan manusia." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 67. Keselamatan Rasulullah SAW menjadi tanda bahwa risalah Islam tidak akan padam meskipun diuji dengan luka, kehilangan, dan pengorbanan. Rasulullah berdiri di hadapan jasad para syuhada dengan mata berlinang. "Aku bersaksi bahwa mereka adalah syuhada di sisi Allah. Kunjungilah mereka, karena siapa yang menziarahi mereka, maka Allah akan menulis baginya pahala seperti orang yang menziarahi mereka ketika hidup." Sejak saat itu, tanah di kaki Jabal Uhud menjadi tempat ziarah yang penuh keberkahan, tempat para pejuang Islam dimuliakan. Jabal Uhud bukan sekadar tumpukan batu dan tanah. Dalam banyak riwayat, gunung itu hidup, bergetar saat Rasulullah SAW berdiri di atasnya bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Beliau berkata kepada gunung itu, "Tenanglah, wahai Uhud, di atasmu ada seorang nabi, seorang syidiq, dan 2 orang syahid." Hadis riwayat Bukhari. Dan seolah memahami perintah kekasih Allah, gunung Uhud pun diam, tenang dan tunduk. Kini, ketika matahari sore menyentuh puncak-puncaknya, Jabal Uhud tampak memerah seperti darah para syuhada yang dulu tumpah di lembahnya. Para peziarah datang dari berbagai penjuru dunia, berdiri di hadapan makam para sahabat, berdoa dengan hati yang haru. Gunung itu masih berdiri kokoh. Ia menyimpan kenangan, cinta, dan air mata. Ia adalah Uhud, gunung yang mencintai Rasulullah SAW dan dicintai oleh beliau.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya. Dan sesungguhnya ia adalah satu dari gunung-gunung surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagian ulama berpendapat bahwa Allah benar-benar akan memindahkan Jabal Uhud ke dalam surga kelak di akhirat. Gunung itu termasuk makhluk yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang beriman, maka Allah muliakan dengan menjadikannya bagian dari surga. Di sanalah darah para syuhada Uhud tumpah, termasuk Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Di sanalah Rasulullah terluka dan tetap sabar demi agama Allah.